dunia barat, sukses adalah apa? Sense of accomplishment. Kamu bisa menyelesaikan problem bisa gitu apa? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita podcastmu, kerjasama antara PDMS Surakarta dengan PDBM Surakarta. Kali ini kita masih bersama dengan Mas Boim, membahas tentang ekonomi Islam yang telah kita awali minggu kemarin. Podcastmu menyebar manfaat untuk umat. Jangan lupa subscribe dan like YouTube PDMS Surakarta dan YouTube PDBM Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin banyak bicara ya tentang Umar Chapra ya, pemikiran Umar Chapra. Betul Mas Yaki. Ya, sekarang kita mulai bergeser. Ya. Itu di Max Weber pernah menyatakan bahwa Islam itu bukan kemajuan. Orang Islam itu tidak orang yang maju. Karena orang Islam itu jabariyah. Makanya buat apa untuk bekerja, berusaha dan berekonomi. Itu kata Mas Weber. Konon Mas Weber pernah mau menulis itu, tapi tulisannya belum dipublish, beliau keburu meninggal. Benar seperti itu. Ya, jadi memang satu hal menarik ya. Jadi bagaimana Barat saat ini yang identik dengan kemajuan, kualitas pendidikannya sangat bagus, kemudian identik dengan negara maju, itu sangat kontras ya dengan kondisi dunia Islam gitu kan saat ini kan. Dunia Islam identik dengan kualitas pendidikan yang rendah, kemudian GDP yang rendah. Nah, kemudian juga angka harapan hidup yang rendah juga dan seterusnya. Nah, ini sejalan dengan apa yang digaungkan oleh Max Weber. Sebetulnya beliau berpendapat bahwa Islam itu tidak identik dengan kemajuan. Kenapa? Karena ada pandangan bahwa ngapain kita harus kerja keras, ngapain kita harus berbisnis dengan sungguh-sungguh, ngapain kita harus belajar yang rajin. Karena apa? Karena semua hasil itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ini kan jabariyah, ini ekstrem kiri lah. Nah, ini yang mungkin salah satu hal yang menjadi pemicu ya kenapa dunia Islam itu identik dengan kemunduran ya. Oh gitu ya. Itu mungkin karena studi empiris ya sebenarnya. Weber melihatnya baru dari segi empiris di masyarakat, tapi belum melihat konsep ya. Ya. Jadi betul sekali Mas Yaki. Jadi ada tulisan Profesor Timur Quran ya, yang di tahun 2018 ya, dan itu diterbitkan di salah satu jurnal 10 terbaik di bidang ekonomi ya, Journal of Economic Literature. Di situ ditulis bahwa rata-rata anggota OKI ya termasuk di situ Indonesia dan seterusnya yang mayoritas penduduknya Muslim, itu GDP-nya jauh lebih rendah daripada negara lain. Jauh lebih rendah lagi kalau dibandingkan dengan negara maju. Angka harapan hidup juga rata-rata negara OKI tadi, penduduk Muslim tadi, itu jauh lebih rendah dibanding negara lain, apalagi dibanding dengan negara maju. Gitu ya. Satu lagi adalah literasi rate-nya. Literasi rate, AKM, angka literasinya itu juga jauh lebih rendah daripada negara lain, apalagi dibanding negara maju. Itu satu. Yang kedua, ada penelitiannya Profesor Guiso dan kawan-kawan juga menyebut bahwa yang paling identik dengan kemunduran bisnis itu adalah umat Islam ketika disurvei. Itu ya, umat Islam ya. Karena responden yang beragama Islam ini atau Muslim ini tidak begitu support dengan konsep kepemilikan aset ya, privat ya, oleh privat. Ini beliau tidak teman-teman yang disurvei ini tidak begitu suka dengan itu. Menurut saya itu penelitian tahun berapa itu kira-kira? Kalau yang Guiso itu kalau tidak salah 2003. Oh ya. Oke. 2003. Berarti cukup kontemporer juga ya? Cukup kontemporer penelitian ini. Dan kalau kita lihat dunia Islam saat ini kan memang secara general bisa dibilang ini tertinggal. Oleh karena itu
pemikiran Weber, kemudian Guizot tadi dan seterusnya tadi, itu memang cukup ya cocok lah dengan kondisi masyarakat Islam saat. Tapi kan tadi Mas Zaki saya kira betul ya menyebut empiris. Ya, menyebut empiris dan konseptualnya kan. Secara empiris memang betul ya. Tapi secara konseptual apakah ini betul? Saya mau nambah itu yang berpendapat bahwa peta pemikiran ekonomi itu ada bukunya itu yang ditulis oleh Schumpeter. Beliau menghapus peran Islam dalam perkembangan teori ekonomi. Nah, saking ini ya. Entah karena itu alasan ideologis atau entah alasan ilmu apa alasan empiris nggak tahu saya. Memang secara empiris itulah yang terjadi. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Mungkin karena kalau orang bilang dulu karena kekhalifahan terakhir yang runtuh, karena penjajahan, karena banyak hal ya. Tapi secara konseptual saya kira kita bicaranya beda. Secara konseptual ekonomi Islam itu seperti apa? Sampai-sampai Schumpeter harus menghilangkan tuh perkembangan teori ekonomi, perkembangan teori di zaman Islam itu hilangkan. Sebenarnya konsep ekonomi Islam tuh gimana sih Mas? Apakah pro masyarakat, apa pro perkembangan, apa memang benar? Jadi gini Mas Zaki, memang ada 3 pandangan besar ya, yang ditulis oleh Profesor Timur Quran ya, mengenai hubungan Islam dan socio-ekonomi activities atau aktivitas ekonomi dan sosial. Ada pandangan yang menyebut bahwa Islam selalu identik dengan kemunduran. Ada pandangan kemunduran di bidang sosioekonomi. Ada pandangan yang menyebut bahwa Islam itu identik dengan kemajuan. Ada pandangan yang menyebut bahwa Islam itu tidak ada hubungannya dengan kemajuan atau kemunduran ekonomi dan sosial activities. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang tidak ada hubungan apa-apa. Dan masing-masing pandangan ini memang ada bukti-buktinya. Kalau yang tadi yang Islam identik dengan kemunduran ya, tadi sudah kita spill kan bukti-buktinya ya. Ada juga kalau kita masuk ke websitenya World Bank, coba kita lihat coba kita lihat nilai ekspor barang-barang high tech dari dunia-dunia Islam, dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, itu jauh di bawah nilai ekspor negara lain. Kita ambil contoh Finlandia ya, penduduknya cuma 5 juta orang ya, tetapi nilai ekspor barang high tech-nya itu jauh melebihi gabungan berbagai negara dengan penduduk banyak Muslim ya. Kalau kita ambil kayak Pakistan sebenarnya masih kalah. Masih Pakistan maju ya dalam artian. Arab Saudi dengan minyaknya. Karena memang kebanyakan dunia Islam ini memang ekspornya masih ke barang mentah ya. Makanya memang ada di situ kan. Ketimbangan di situ. Ya ini salah satu bukti juga kontemporer bahwa mungkin di situ ada banyak faktor ya yang tadi Mas Zaki sampaikan ya, masalah riset, masalah kualitas pendidikan dan seterusnya, yang menjadi salah satu penyebab. Tapi memang menurut Bernard Lewis sendiri ya, terkait kemunduran ini memang salah satu faktornya bisa dari faktor pendidikan yang sangat signifikan. Pendidikan di dunia Islam. Wah, itu menarik nih. Saya mau tanya nanti. Silakan diteruskan dulu. Ada pandangan yang muncul di sekitar abad 9 sampai 11 ya. 11 Masehi itu ya, yang menyebut bahwa pintu ijtihad itu ditutup aja. Kenapa? Karena waktu itu memang banyak ilmuwan Muslim ya yang sangat hebat ya, menulis berbagai tulisan ya di berbagai kitab, sehingga waktu itu berkembang sebuah paradigma semua sudah ada jawabannya. Ngapain kita capek-capek mengembangkan ilmu lagi? Nah, jadi buku-buku yang sudah ditulis oleh para ilmuwan yang hebat-hebat itu sudah dipelajari aja, selesai. Dipelajari, dipahami. Abad 9 sampai 11. Ada pandangan seperti itu yang tampaknya ini terbawa sampai abad 21 ini. Pandangan ini. Itu kayaknya masa Umayyah Abbasiyah ya kayak. Betul. Ya, benar. Betul. Nah, sementara itu
pada waktu era keemasan dunia Islam ya abad 7 sampai 13 itu, Barat kan pada era ke-8. Yes. Tetapi ada satu hal yang menarik yang dicatat oleh para sejarawan. Barat tidak segan, tidak sungkan, dan sangat bersemangat untuk belajar dari dunia Islam. Nah, jadi banyak. Betul. Pandangannya waktu itu adalah ilmu yang ada itu di dunia Barat itu ya, ilmu yang ada itu untuk dikembangkan, untuk dikritisi. Ketika pemikiran umat Islam seperti itu, ilmu itu berhenti gitu ya. Ya. Memang saya bilang kalau puncak kemasan ilmu Islam itu ketika adanya Baitul Hikmah. Jadi ketika Khalifah Al-Ma'mun mendirikan perpustakaan besar di Baghdad, itu besar sekali itu. Mereka menulis banyak buku, tapi Khalifah Al-Ma'mun kan terkenalnya Mu'tazilah. Maka kan Mu'tazilah dianggap sesat kan, seperti padahal itu perkembangan ilmu yang besar. Memang dulu banyak orang-orang Eropa datang ke Baghdad. Kemudian ketika Andalusia berkembang, kemudian berkembang pemikiran Ibnu Rusdi, Hafiz Ibnu Sina, yang di tempat kita tidak terlalu diterima, dipakai Barat. Terus memang ada kemunduran setelah itu. Barat mulai mengalami renaissance, kemudian kita mengalami kemunduran. Lah, kira-kira apa sih penyebabnya ketika kok umat Islam saat itu berpikir, ada sebagian umat Islam berpikir ilmu itu perkembangannya mandek gitu. Itu kan fatal ya, dalam artian kan fatal sekali itu. Betul. Nah, Mas Boy bisa menerangkan kira-kira menjelaskan mungkin ada sejarah atau apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu. Jadi memang begini Mas Zaki, saya mau menjelaskan dengan penjelasan yang kontemporer juga dari Suwargi Profesor Ronald Inglehart ya, dari Michigan University. Ini penjelasannya sangat bagus saya kira untuk menjelaskan ini. Jadi Profesor Ronald Inglehart itu kan yang melakukan survei yang namanya World Value Surveys ya. Itu sudah beberapa kali dilakukan, bertanya kepada masyarakat di hampir seluruh dunia dengan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya apakah menurutmu agama itu penting, kemudian apa arti kebahagiaan, bagaimana trust dan seterusnya, world values yang ada pertanyaan values ya. Nah dari situ si Profesor Ronald Inglehart ini dari hasil empiris ini tadi, survei ini tadi, beliau membagi peta budaya dunia itu menjadi 4 kuadran. 4 kuadran besar. Nah ternyata negara-negara dengan banyak penduduk muslim, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, terus ke barat sampai ke Timur Tengah, ke barat lagi sampai ke misalnya Afrika Utara yang banyak muslimnya itu ya. Itu budayanya adalah survival. Bertahan hidup ya. Survival artinya itu begini. Definisi sukses itu sangat berbeda dengan definisi di dunia barat. Sukses di sini itu adalah kalau kamu nanti sekolah, belajar yang rajin, lulus, kamu cari kerja dengan gaji tinggi, rumah bagus, mobil bagus, sukses. Oh gitu ya. Sukses di situ. Nah, kemudian memang budaya yang berkembang di sini adalah menganggap penting agama ya. Agama itu masih dianggap penting. Sementara itu di negara yang saat ini kita anggap maju, itu ternyata mengelompok di mana? Kuadran kanan atas. Kalau tadi kuadran kiri bawah. Nah, sekarang kuadran kanan atas. Itu head ya. Ya, di situ diisi oleh negara-negara yang saat ini kita anggap maju kualitas pendidikannya. Finlandia, Swedia, Amerika, UK, Jerman dan seterusnya. Nah, itu ternyata budaya yang berkembang adalah self expression. Ya, trust berkembang di situ, tolerance berkembang di situ. Itu nilai-nilai muslim itu. Self expression, betul. Nah, self expression inilah yang mendasari kenapa pendidikannya bagus. Kenapa? Karena kalau self expression itu kan didukung oleh faktor-faktor yang sangat hebat kan. Critical thinking, problem solving, innovative thinking. Itu semua kan merupakan self expression. Makanya ketika dunia Islam itu mandek pendidikannya, ya karena itu tadi. Ukuran sukses itu adalah kamu kerja, dapat gaji tinggi, mobilnya bagus. Dunia barat, sukses adalah apa?
sense of accomplishment. Kamu bisa menyelesaikan problem Bisa gitu apa? ya? Kok bisa gitu Ada ya? problem ini, kamu menyelesaikannya gimana? Nah, dan itu Mas Yaki, kalau kita lihat praktek pendidikan dunia Barat dengan dunia Islam, itu bisa kita nilai dari cara iklannya Mas Yaki. Contoh iklan. Contoh, Monash University, Iya. ya Australia ya, Iya. universitas top di dunia. Iya. Kan pasang iklan di dekat Bandara Solo itu, Iya, yes. ya kan? Ada baliho besar itu. Sebelum masuk bandara dari arah barat ada baliho besar. Waktu itu yang dipasang adalah Monash University. Mas Zaki tahu cara iklannya itu sudah menyimpulkan bahwa kita ini memang tertinggal jauh kualitas pendidikannya. Wah. Gambar yang dipasang gambar apa Mas Zaki? Apa tuh? Tumpuan sampah. Wah sih. Di saat kampus-kampus di Indonesia kalau pasang iklan adalah gambar mahasiswa-mahasiswa yang cakep-cakep, fasilitas, laptop, gedung atau labnya, mereka sudah selangkah lebih maju. Tumpuan sampah, tapi orang kan berpikir apa ini maksudnya? Di situ hanya diberi satu kalimat, kamu ingin menyelesaikan masalah ini, Monash University. Problem solving. Critical thinking, creative thinking. Masuklah kamu ke kampus kami, Kalau mari kita selesaikan masalah. aku kasih cara menyelesaikan masalahnya gitu ya. Sangat berbeda pendekatannya dengan dunia Islam. Ya. Dan itu terbentuk bukan hanya kemarin 1-2 hari kemarin, sudah ribuan tahun sejak yang kita bicarakan tadi, abad 9 sampai 11 mereka sudah berpikir seperti itu. Dunia Islam itu kaget, tertatih-tatih. Loh, dunia Barat itu cara berpikirnya seperti itu toh di dunia pendidikan, problem solving. Padahal Ya. Padahal yang namanya problem solving, critical thinking, creative thinking, collaborations itu kan our heritage lah. Iya. Itu kan anu kita, our legacy. Iya. Islamic legacy itu ya tadi critical thinking, Ya. kemudian creative thinking, kolaborasi. Mengapa kok itu bisa pergi dari kita gitu loh ya? Ya, salah satu penjelasannya memang itu tadi. Self expression itu Ya. nilai-nilai Islam menurut saya. Ya. Kalau yang namanya survival, kepemilikan Barat, itu kan malah nilai-nilai mereka. Yeah. Dengan teorinya Adam Smith, dengan teorinya merkantilisme dan sebagainya. Ya, artinya Barat sudah beyond that things. Beyond that thing. Beyond that thing. Sudah bukan sukses itu bukan rumah bagus, mobil bagus, tetapi sense of accomplishment. Saya bisa menyelesaikan masalah Kita ini. dikris berarti ya? Dikris. Oh gitu ya. Iklan Cara berpikirnya ya. Betul, iklan di Instagram ya yang mampir di reel saya itu Monash itu ya. Misalnya dia punya program farmasi kan. Iklannya itu sangat benar-benar problem based banget. Misalnya kami tahu di Indonesia banyak orang mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter sehingga menyebabkan resistensi. Yuk kita selesaikan masalah ini yuk. Iklannya itu seperti itu. Jadi benar-benar ayo masuk ke kami, kita selesaikan problem di negaramu. Kan luar biasa ini. Nanti komunikasi, kolaborasi, critical thinking dan creative thinking sudah lengkap. Wow. Visi misinya kampus-kampus di Barat itu Mas, itu sudah tackling global problem. Bagaimana visinya itu mengatasi masalah global. Sementara itu visi misi kampus-kampus di Indonesia adalah menjadi unggul. Nah, Barat itu sudah bukan menjadi unggul lagi. Padahal Barat itu mengambil dari value kita ya. Ya bisa jadi seperti legasi itu. Kita ya. Betul. Di tahunnya itu ketika saya ingat ketika Andalusia berjaya di Spanyol 7 abad, itu kan kita memberi value kepada Barat. Oh, hidup itu seperti ini, dan orang Barat mengakui bahwa Andalusia itu tempatnya surganya ilmu gitu. Ya. Walhasil tapi terus tergeser itu kan masalah lain, tapi benar-benar value-nya Islam. Tapi kok bisa lah, sebenarnya ada masalah apa sih dengan kita? Mengapa ekonomi Islam yang seharusnya bisa memberi solusi, ya kan, kita punya keyakinan ekonomi Islam bisa memberi solusi kalau ada masalah, mengapa tidak bisa untuk saat ini? Mengapa mereka malah membawa value seperti itu, kita malah tidak memberi value seperti itu? Oke. Jadi ini value-value di dalam ekonomi Islam itu saya kira memang luar biasa ya. Jadi saya kira itu bisa, kemarin sudah kita bahas kan, membawa ke keunggulan kompetitif, kemudian ke kesejahteraan yang kita idam-idamkan.
Cuman kan ini tampaknya kan PR panjang gitu. Iya. Moral value di tempat kita juga, wah kalau kita mau sebutkan contohnya satu persatu itu banyak sekali. Dalam berekonomi dan berbisnis di negara dengan penduduk muslim terbesar itu moral value-nya memang masih belum. Kemudian dunia pendidikan kita juga tampaknya masih kalah juga ya dari barat. Tetapi memang saya melihat sudah mulai ada gerakan ke arah sana ya. Artinya institusi pendidikan sudah mulai terbuka untuk mengadopsi nilai-nilai tadi critical thinking, problem solver, creative thinking ya. Seperti contoh beberapa waktu lalu saya survei untuk mencarikan SD anak saya kan. Ya waktu itu ada salah satu SD dengan bernafaskan Islam ya, yang mengatakan bahwa di tahun 2020 atau tahun 2021 saya agak lupa, kami sudah mulai mengadopsi kurikulum yang mengarah ke critical thinking, problem solver, dan innovative thinking. Terus saya itu langsung alhamdulillah ini meskipun terlambat ribuan tahun, tetapi memang harus dimulai dari sekarang. Nah ini kan saya kira gerakan ini juga harus dipahami juga oleh aum-aumnya Muhammadiyah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA Muhammadiyah ini juga mulai harus mengarah ke sana juga kan. Kenapa? Karena menurut saya game changernya ini memang di dunia pendidikan ini. Game changernya bukan di ekonomi ya? Game changernya itu dunia pendidikan dulu. Gitu ya. Game changer untuk menuju ke tadi keunggulan kompetitif salah satunya ya, kemudian ekonomi yang maju, yang sejahtera itu memang bisa jadi di dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikannya maju, bisa menghasilkan riset yang bagus, bisa menghasilkan kajian-kajian yang bagus, dan seterusnya teknologinya nanti juga akan otomatis maju ya. Sebetulnya game changer yang disimpulkan oleh Bernard Lewis, kenapa kok Barat tiba-tiba bisa jauh lebih maju dari dunia Islam, itu kan kapal Mas Eki. Barat tiba-tiba bisa bikin kapalnya jauh lebih besar, jauh lebih kuat, dipakai untuk perang, dipakai untuk berlayar jarak jauh, dipakai untuk ekspedisi, mencari sumber daya alam, penjajahan misalnya. Nah, waktu itu kan semua komoditas penting kan dipasok dunia Islam. Yes. Gula, kopi dan seterusnya. Benar. Tetapi begitu dunia pendidikan di dunia barat itu maju, mereka dengan teknologinya, risetnya dan seterusnya itu bisa menghasilkan kapal yang jauh lebih hebat. Dunia Islam mulai ditinggalkan. Paham. Pasokan itu sudah, ngapain kita bergantung pada dunia Islam lagi? Wong kita punya kapal, kita bisa cari sendiri. Itu berkaitan juga dengan sejarahnya terusan Suez juga ya. Apa? Gimana itu? Ketika kapal itu kan orang tuh kan dulu dari timur India ke Eropa kan mesti lewat Timur Tengah. Kemudian dulu kan belum ada terusan Suez. Kemudian dibawa melewati daratan, kemudian dibawa ke Turki, masuk ke Eropa. Ketika dunia Turki ketika itu jalannya masih seperti itu, kemudian orang kalau ngapal harus lewat Tanjung Pengharapan gitu. Tapi orang Barat berpikir ini harus ada problem solving kan, problem solving, maka ini harus dibuat terusan gitu, biar kapalnya bisa lewat langsung dengan bebasnya. Makanya dijajah dulu baru problem solving ya. Benar sekali ya. Benar. Jadi memang dunia pendidikan ini memang menjadi salah satu faktor penting yang bisa menjelaskan kenapa kok ini agak bergeser. Menarik ini. Ekonomi Islam dunia Islam yang saat ini ekonominya mengalami kemunduran. Penjelasannya kan dari kualitas pendidikan. Itu sudah ribuan tahun. Memang berat gitu, untuk mengejar, tapi tidak ada salahnya. Dari mulai TK, SD kita sudah mulai. Benar. Di Inggris itu anak saya itu misalnya kelas 3 waktu itu kan Covid ya, pandemi ya. Jadi saya bisa tahu seperti apa sih materi pendidikannya gitu kan. Waktu itu kan tematiknya kan bencana alam. Anak saya itu kelas 3 SD sudah mulai didorong ya untuk berpikir kritis dan solutif ya. Coba diberi kisi-kisi oleh gurunya, coba kamu bikin paragraf singkat
Nulis. Nah, nulis di situ harus ada aktornya siapa, setting tempatnya di mana, bencananya apa, terakhir solusinya apa. Nah, anak saya waktu nulis ya, nah, ini di desa ini ada banjir, solusi mengungsi ke tempat lebih tinggi gitu. Tapi memang ya hal-hal yang Simple yang menurut kita simpel, tapi itu melatih. Ya dari sejak dini memang anak-anak disuruh. Berarti if you want to change the world, you must to change the education. Ya. Saya kira sepakat ini. Sepakat ya. Itu kayak Cina juga. Cina itu dulu memberangkatkan anak-anak didik mereka ke Amerika, ke Eropa. Itu jatah beasiswa 2 orang dipakai untuk 3 orang. Itu karena saking semangatnya itu jatah 2 orang pakai 3 orang. Mereka hidup di sana cukup kasihan lah, cukup merana. Tapi akhirnya Cina kan sekarang juga mengalami quantum leap ya. Mengalami betul. Apakah kita harus gimana meniru atau mengambil intisari dari kayak Cina itu seperti itu? Ya, sebetulnya begini, kita sudah punya istilahnya apa ya? Tadi Mas Jaki bilang legacy. Kita sudah punya bukti bahwa Islam pernah menjadi pionir di bidang sosioekonomi, di bidang pendidikan. Nah, berarti ya sudah kita gabungkan saja apa yang sudah dipraktekkan oleh dunia Islam di masa kejayaan itu, kita perkuat dengan nilai-nilai moral value yang digariskan oleh Quran dan Sunnah. Ya, saya kira itu akan luar biasa. Jadi pembedanya itu di situ. Kalau di dunia Islam itu problem solvingnya tetap dapat, creative thinking yang tetap dapat, innovative thinking yang tetap dapat, tetapi jangan lupa di situ juga ada guidance-nya, moral value dari Quran dan Sunnah. Saya kira itu menjadi hal yang istilahnya yang bisa dijual lah, nilai-nilai itu. Ini the last, tapi ini pentingnya. Kalau bicara critical thinking, bicara creative thinking, bicara innovative thinking, mesti larinya ke freedom of thinking kan, kebebasan. Lah batas-batasnya sampai mana? Karena dunia pendidikan Islam itu mempunyai nilai-nilai value moral, value yang sedikit berbeda itu. Jadi batasnya sampai mana itu freedomnya itu? Karena gini, dulu itu kayak kejayaan Andalusia itu memang dipuji orang Eropa karena berkembangnya ilmu pengetahuan semakin besar. Ada Jabir bin Hayyan, ada dan macam-macam. Tapi mereka ya banyak yang memaki-maki dari dunia Islam sendiri. Mereka itu kan orang-orang yang lepas kendali, orang yang bebas, orang yang value tadi Mas Boim bilang value, batasnya value di mana gitu. Gimana tuh? Menurut dengan batasnya apa itu? Secara gampang. Jadi ini menarik sekali nih. Jadi memang dalam hal apapun ya, mau kegiatan ekonomi, mau kegiatan pendidikan dan seterusnya, kita pasti harus berpedoman, berpijak pada nilai-nilai Quran dan Sunnah ya. Jangan sampai ada self expression yang terlalu bebas ya. Misalnya ya kita tahulah, misalnya isu-isu yang di barat sana itu diperbolehkan demi dalam tanda kutip ya self expression, tapi kan di dunia Islam mungkin memang itu tidak LGBT pas sebetulnya tidak pas. Jadi ini memang kuncinya harus tetap ada guidance-nya dari dari Quran dan Sunnah itu. Sebebas apapun berekspresi kan tetap harus sesuai dengan jalur Quran dan Sunnah. Berarti anak-anak kita harus kita ajari self expression with responsible. Ya kurang lebihnya seperti itu. Responsibilnya sumbernya dari mana? Quran dan Sunnah. Kuncinya di situ ya. Nah, sementara itu kalau kita lihat sekarang kan kita kebalik. Self expressionnya kurang, tapi kita selalu pokoknya ini agama. Jadi lebih ke ajaran, tetapi gitu. Actionnya jadi kurang. Oke. Ini cukup menarik ini. Isinya podcast ini menarik sekali nih. Ekonomi berkembang ke masyarakat, ternyata game changernya di education ya. Yes.
Iya. Oh, gitu ya. Gender education. Maka ketika itu ketika educationnya maju, otomatis negaranya maju gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Iya. Berarti saya banyak keliru dong. Saya kira kalau ekonomi maju itu asal kita kegiatan ekonominya transaksinya banyak, frekuensinya tinggi, maka kita otomatis makmur gitu. Ternyata saya kira-kira keliru ya gitu deh. Ya. Menurut Mas Boim gimana itu? Ya memang ya itu harus ada ya. Ekonomi tumbuh itu kan kalau aktivitas ekonominya itu bergerak semua ya, supply dan demand-nya ada dan seterusnya, daya beli masyarakat juga ada dan seterusnya. Tetapi untuk bisa menghasilkan produk yang diinginkan oleh masyarakat, bisa menghasilkan bisa memenuhi tren yang diinginkan oleh masyarakat kan butuh produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas butuh sentuhan para periset hebat di dunia pendidikan. Human resource akhirnya. Periset yang hebat, human resource yang hebat itu dimulai dari tadi kan, selalu dipush untuk creative thinking, innovative thinking, problem solver. Ya, seperti itu. Wah, terima kasih. Ini pembicaraan pagi ini, diskusi pagi ini cukup menarik, cukup berbobot, membelah masalah, menemukan masalah, inti masalah apa. Ternyata ini pemirsa, kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan yang unggul akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya yang unggul akan menghasilkan masyarakat yang unggul, sehingga kegiatan ekonomi yang terjadi itu akan lebih maju, lebih unggul dan lebih mensejahterakan. Begitu Mas? Ya, mau nambahi ya Pak? Saya kira cukup Mas Eki ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya, semoga ini menjadi renungan kita. Jika ada keliru, saya mohon maaf. Dari saya, Zaki Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.